Halo Cinecrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Kali ini pokok bahasannya, menu utamanya adalah film Indonesia ya. Kalau ngomongin film Indonesia nih, buat yang udah ngikutin perkembangannya dari satu dekade ke belakang gitu, atau bahkan lebih lama lagi, pasti udah apal patternnya ya, polanya itu udah ngerti pasti. Kecenderungannya, yang mainstream nih gue bilang ya, yang mainstream itu adalah ada satu nanti film yang meledak, apapun itu genrenya, temanya, terus setelah itu meledak, kemudian langsung banyak banget film yang sama, kopiannya, mau itu yang bagus atau yang kurang atau yang hancur banget tuh ngikutin. Pernah dulu itu yang rame banget horror seks ya 2000-an, terus kemudian ganti jadi religi, romance Wattpad, terus belakangan ini horror. Rame satu, kemudian karena proses produksi film Indonesia tuh kalau misalkan ini ekstrim sekalian ya, lu compare sama Hollywood kan jangka waktunya jauh banget. Bisa kalau memang pengen ngebut tuh nggak nyampe setahun dari fase praproduksi sampai kelar post production itu dilakuin tuh bisa. Makanya kalau ngikut ngejar tren, kejar pasti. Ada yang rame diikutin sampai banyak, sampai kemudian penonton tuh bosen, sampai yang tadinya film-film kayak gitu mungkin bisa jutaan, lalu tiba di titik dimana nyampe 100.000 aja udah alhamdulillah, mati. Ganti lagi tren yang baru, diikutin lagi gitu terus, berulang terus siklusnya, kayak nggak tahu batas. Nggak tahu batas maksud gue tuh bener-bener di milking sampai bener-bener abis, baru berubah ke tema atau genre berikutnya. Makanya gue tuh selalu ada di titik, aduh udahlah capek nonton film yang lagi tren. Sama kayak sekarang juga, ini gue udah ngerasa capek, ngerasa cukup sama horror klinik, kayaknya akan absen dulu kecuali yang bikin someone special gitu, yang emang karya-karyanya menarik atau punya tema yang beda banget, baru mungkin gue tonton ya. Atau mungkin kalau misalkan gak ada host Cinecrip lain yang mau review. Tapi di titik ini udah ngerasa cukup lah, ngerasa capek. That's why gue mensyukuri banget eksistensi film yang mau gue omongin hari ini. Soalnya dia adalah thriller. Thriller itu genre yang somehow di Indo itu susah untuk berkembang, jarang banget dieksplorasi sama sinias tanah air karena ya pangsa pasarnya nggak segede horor, mungkin karena nggak ada hantu-hantuannya ya. Yaitu ada Dopamin, thriller bikinannya Teddy Surya Atmaja yang tayang di bioskop sejak Kamis kemarin. Kalau ngomongin Teddy, suka sih film-film dia, selalu berani nge-explore tema, nge-explore genre juga belakangan mulai dilakuin ya. Terus banyak juga ngangkat cerita-cerita yang tidak berani diangkat sama kebanyakan sutradara Indonesia, termasuk yang jadi kategori film langka tuh Something in the Way, Reza Rahadian, yang orang mau nontonnya susah banget ya, karena itu dia berani explore intinya. Nah di sini dia explore genre thriller dengan cara yang fresh buat gua. Jadi di film ini lo akan kenalan sama pasangan suami istri, Malik yang diperanin Angga Yunanda dan Alia yang diperanin Shenina Sinamon. Mereka itu tenggelam dalam kemiskinan lah sederhananya, karena udah setahun Malik tuh gagal dapet kerjaan, sampai utang pinjol. Gue lihat tuh kayaknya utangnya puluhan hingga ratusan juta, sedangkan si Alia baru aja tahu kalau dia hamil. Ini kalau di film Indo mainstream kebanyakan ya, mereka berdua ini pasti sudah tercetus ide, kita harus menjalin kesepakatan dengan iblis. Udah pesugihan biasa ya, biar kaya, biar nggak menderita kayak di film-film horor ya. Tapi untungnya di sini nggak, tenang aja, di Dopamin itu tidak ada bau-bau klinik sedikit pun, walaupun tetap ada orang mati, karena basic ceritanya itu berputar di persoalan orang mati itu. Tapi biar nontonnya lebih asik ya, saran gue sih lu better nggak cari tahu terlalu banyak ya soal ceritanya. Gue juga nggak akan spill terlalu jauh di sini, soalnya salah satu hal yang paling seru pada saat nonton Dopamin adalah misalkan lu duduk di bioskop dan lu tahu sesedikit mungkin soal film ini. Lu nggak tahu soal ceritanya, mungkin lu nggak tahu soal premisnya, nggak tahu soal twistnya, better seperti itu. Tapi intinya di sini adalah setelah pertemuan sama bapak-bapak misterius yang diperanin Anjasmara, Malik dan Alia tuh nemu mayat seseorang, dan bareng sama mayat itu ada koper penuh duit yang jangankan buat lunasin utang deh, bikin hidup mereka itu berubah 180 derajat, dari yang tadinya miskin jadi kaya raya sampai tua itu pun cukup ya. Setelah itu sih intinya ceritanya fokus ke gimana dua karakter utama tadi bingung, namanya juga OKB ya, bingung ini duit miliaran tuh yang mereka temuin tuh mesti digimanain, cari aman kah, disimpan dulu, tapi kalau disimpan terus kita bayar utang pakai apa? Diambil buat bayar utang doang atau diambil banyak biar hidup kita berubah? Nah itu mereka berkali-kali saling bertengkar ya, bingung soal ini harus digimanain duitnya. Presentasinya asik sih gue lihat ya, karena storytellingnya Teddy itu kelihatan banget lah. Intinya ini dia sutradara yang sudah matang, udah lama, udah berpengalaman, jadi penceritaannya tuh rapi, nggak yang kemudian ada titik di mana penonton akan ngerasa tunggu sebentar, itu tadi apa ya, kok kayak lompat gitu, nggak ada. Rapi storytellingnya tuh dari awal sampai akhir. Dan
Dan tadi juga jago sih buat gue ngolah tempo, buat munculin ketegangan. Gak ada yang misalkan thriller tuh biasanya penyakitnya gini, biar terkesan dinamis ngebut, saking ngebutnya jadi berantakan. Atau sebaliknya, biar gak terlalu berantakan dibikin pelan-pelan deh tapi jadinya draggy. Nah itu emang susah, thriller tuh harus nemu balance titik tengah antara lu sabar tapi juga jangan sampai draggy. Jadi di sini bisa ada di titik tengah itu. Nah dan departemen artistiknya semua sih di sini gue bilang ya, semua departemennya juga cakep. Sesekali lu bakal dengar musik bikinannya Ricky Leonardi yang komposisinya tuh efektif buat naikin intensitas, dan di kuping gue ya sebagai seorang awam perihal musik, di kuping gue tuh kedengeran kreatif. Kan lu pasti tahu ya kalau film thriller itu biasanya punya template musik yang ya bisa ditebak, yang lu udah hafal kalau udah sering nonton thriller. Nah di sini dia tidak ngikutin pakem. Terus pilihan soundtracknya juga enak, ada banyak lagu yang bisa dibilang cocok untuk generasi sekarang ya dipakai di sini. Everything You Are-nya Hindia, Anything You Want-nya Reality Club, sampai yang Unexpected itu ada nanti lah di sebuah adegan lu mendengar lagu Dance Habibi punyanya Ali. Itu pemakaian yang tidak gue duga. Itu dari audio, dari visual juga gambarnya cakep. Di sini salah satunya gambar itu cakep karena sinematografinya itu berani nge-explore pemakaian wide lens. Penggarapannya oke semua. Mungkin juga karena emang leadnya si sutradara itu juga punya taste visual audio yang oke. Jadi tahu ini visi gue nih seperti ini, gue ingin film gue begitu, terus diarahkan timnya kemana. Kalau ngomongin kekurangan tapi ya, karena gue akuin Dopamin tuh fun, it's fresh, tapi ya masih belum bisa dibilang a perfect thriller tuh belum. Kurangannya paling ini, kalau pakai kacamata dalam tanda kutip ya sinema dunia gitu, dalam arti gue menghitung film-film yang ada di luar Indonesia juga including Hollywood. Premis soal lu nemu mayat ada duitnya itu udah beberapa kali dipakai, dan Dopamin dalam hal pengembangan dari premis itu dia ngambil arah yang familiar, nggak yang bikin penonton tuh berpikir gue belum pernah ngeliat yang seperti ini sebelumnya. Arahnya tuh familiar. Malik sama Alia tuh bakal berkonflik terkait pemakaian duitnya, terus mereka jadi hedon, ada yang jadi OKB terlena, terus nanti ada orang yang meneror karena dia itu juga mengincar uang yang sama. Itu semua pakem yang udah lu sering temuin di film-film luar Hollywood khususnya yang ngomongin tentang penemuan mayat yang ada duitnya. Tapi perlu lu lihat konteksnya. Tidak akan fair kalau misalkan tadi komparasi dengan film Hollywood itu gue pakai untuk mengkritik Dopamin. Kenapa? Soalnya di Indonesia perfilmannya kurang ramah dengan thriller. Premis kayak gitu hitungannya belum banyak kalau lu lihat di Indonesia. Makanya gue nggak masalah misalkan ini thriller di luar negeri ceritanya udah biasa. Soalnya di Indo gimana bisa lu ngembangin cerita yang bener-bener fresh, yang bener-bener baru di saat genrenya sendiri masih jarang untuk diangkat. Sama lah pemikirannya kayak misal gue ngebahas CGI. Kan nggak mungkin nge-compare CGI Indo dengan CGI Hollywood terus bilang wah ini film Indo jelek nih karena CGI-nya nggak sebagus Hollywood. Karena itu artinya gue nggak mempedulikan konteksnya seperti apa. Ya gimana bisa CGI-nya sebagus itu, orang film dengan full CGI aja di Indo masih jarang kok. Ya otomatis developernya lebih pelan. Itu yang perlu lu pahami, kita lihat ya. Dan di tengah kelangkaan eksplorasi genre di perfilman Indonesia, Dopamin ya lumayan ngasih angin segar. Apalagi overall penggarapannya kayak tadi gue bilang ya, di semua departemennya Dopamin itu solid hitungannya, termasuk di acting pemain-pemainnya. Angga sama Shenina mah jelas ya, kita sudah tahu kapasitas mereka gimana, dan mereka adalah pasutri in real life, so chemistry-nya jelas oke, jelas solid. Cuman secara individual mereka pun bagus. Angga itu sebagai suami yang desperate dan sering pelin-pelan, Shenina sebagai istri yang hampir mati rasa ya gara-gara capek sama kemiskinan tuh bagus semua. Sebagai individual mereka bagus, sebagai couple chemistry-nya enak, dinamikanya kuat. Supportingnya juga sama bagus ya di sini. Ada dua supporting karakter yang buat gue tuh paling menonjol. Satu, Tengku Rifnu sebagai karakter yang nantilah lo tonton sendiri, tapi as always ini Tengku Rifnu versi intimidatif. Ibaratnya lu nonton Fedi Nuril meranin cowok istrinya banyak. Tengku Rifnu meranin karakter yang serem, itu kan sesuatu yang kita udah familiar sebenarnya, tapi selalu mengagumkan sih gue ngelihat seorang Tengku Rifnu itu bisa terlihat serem bahkan di saat dia cuman duduk, nggak usah ngelakuin hal serem, dia ngelakuin hal casual, duduk terus natap ke arah karakter lain and then mungkin senyum sedikit. Itu adalah God gifted faktor X, presence yang kuat banget, gak semua aktor punya. Terus yang kedua ada Kiki Narendra yang porsinya emang dikit, tapi tiap nongol sama kayak Tengku Rifnu bisa munculin rasa gak nyaman. Ibaratnya tuh apa ya, kalau istilah kerennya itu menyedot semua oksigen dalam ruangan, yang nonton langsung jadi
sesak napas. Sama gue juga tertarik itu sih, mengulik judulnya ya, judul filmnya dopamin. Buat yang lupa mungkin pelajaran SD kayaknya SD kayaknya sih. Dopamin itu adalah sesuatu yang sering disebut hormon bahagia. Soalnya dia berfungsi ya munculin rasa bahagia dan kepuasan. Dan ini film emang ngomongin soal dopamin, soal happiness, soal kebahagiaan. Jadi kalau pengen ditelusuri lebih dalam, dopamin sebenarnya bukan cuma tentang seseorang yang pengen kaya, bukan sebatas itu, tapi pengen bahagia. Tapi jadi kaya adalah jalan yang dipilih buat ngedapetin kebahagiaan itu. Bukan sebatas pengen duitnya, tapi pengen happy-nya tuh loh. Sesuatu yang lebih basic, sesuatu yang lebih substansial, yang lebih penting. Tapi caranya adalah dengan dapat duit jadi kaya. Itu relatable buat gue. Karena untuk kalangan rakyat biasa ya, seperti kita ini, rakyat-rakyat jelata gini, gue yakin at some point in our life, mayoritas dari kita itu pernah ngehayal dapat uang kaget banyak yang datangnya tuh out of nowhere. Walaupun lu mungkin nggak bener-bener menyelami hayalan itu ya, cuman lagi ngelamun terus beberapa detik kepikiran, enak juga nih tiba-tiba ada duit 100 miliar di rekening gue gitu. Pasti pernah kan? Dopamin terkesan relatable karena dia ngangkat hal itu, bener-bener merealisasikan hayalan orang-orang seperti kita itu. Cuman kembali lagi kayak yang sebelumnya gue bilang, bukan duit aja yang bisa bikin bahagia, dan itu dikasih lihat di sini sebenarnya. Di sini lo akan ngeliat gimana Malik sama Alia justru beberapa kali kelihatan excited, ketawa-ketawa, bukan karena mereka dapat duit, tapi pas mereka berhasil ngelewatin hal-hal berbahaya, misalkan nyembunyiin mayat lah, ganti ban mobil di tengah jalan pas lagi hujan deres, atau kabur dari razia polisi. Ketawa mereka. Kenapa? Karena mereka nemuin lagi excitement. Api di dalam dada mereka yang selama ini tuh hilang karena hidupnya kan hampa ya, kosong sehari-hari itu, harus bingung mesti makan apa, mesti cari kerja di mana, flat hidup mereka selama ini. Nggak sempat mereka ngerasain bahagia lah, orang beli telur di warung aja ngutang. Jadinya selama ini hidupnya flat. Makanya pada saat ada hal-hal exciting yang mereka harus lakuin, Malik sama Alia ketawa lagi. Dan itu udah kelihatan dari awal pada saat nanti adalah mereka pengen ngedobrak pintu kamar mereka sendiri. Nah di situ lu pertama kali akan ngeliat Malik dan Alia tuh ketawa ke TV. Deg-degan ya sayang, iya gimana ya? Itu dopaminnya meledak-ledak karena mereka udah excited lagi sama hidup mereka. Terus pilihan konklusinya juga cakep. Gua menyukai konklusinya dopamin ini karena Pak Teddy itu nggak tertarik kasih ceramah ke penonton, nggak tertarik ngasih pesan-pesan moral di sini ya. Tetap dijaga sampai akhir itu ambiguitas moralnya, nggak ada hitam dan putih di sini. Soalnya pesan yang dilempar sama dopamin itu bukan jangan curang, bukan jangan mencuri, bukan jangan melakukan tindak kriminal, enggak, bukan itu pesan. Tapi eat the rich, atau mungkin bahkan lebih ekstrim lagi ya, kill the rich. Itu kan relevan ya di kondisi ekonomi yang seperti sekarang ini. So buat dopamin skor bisa lah aku kasih 7,5 dari 10. Semoga ini jadi pemicu ya buat bertambahnya eksplorasi genre di film Indonesia, termasuk thriller sih di tengah serbuan genre dan tema yang itu-itu saja. Semoga ini bisa jadi ya pemantik sesuatu yang beda lah. Makanya biar kejadian tonton filmnya di bioskop. Siniasnya udah mau explore nih, udah menjalankan tugasnya untuk ngasih sesuatu yang beda. Giliran kita sebagai penonton yang mendukung niat itu dengan cara apa ya, nonton di bioskop. Buat yang nonton silakan juga bagiin review kalian, bisa di kolom komentar, bisa juga di scorefilm.com. Silakan. And thank you so much buat teman-teman yang masih setia join membership Cinecrip, terutama beliau-beliau berikut ini dari Tier Bestie, La Familia. Thank you. Dan sobat walaupun gak ada di sini namanya juga sama berjasanya. Makasih. Oke, gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.